Jadi ini tuh video recording perdana saya. Pada video recording yang pertama ini, kali ini saya akan membahas tentang yang namanya perkerasan lentur jalan raya. Apa sih sebenarnya perkerasan lentur jalan raya tuh? Perkerasan lentur jalan raya tuh sebenarnya merupakan perkerasan yang menggunakan aspal untuk lapisan atas dan bahan berbutir untuk lapisan bawahnya. Lapisan bawahnya yang di bawah lapisan aspalnya itu lapisan fondasi atas dan fondasi bawah. Untuk di bagian paling bawah dari fondasi bawahnya itu dinamakan tanah dasar. Berikut merupakan merupakan skema yang digunakan dalam menentukan lapis perkerasan lentur. Nah, ini skema yang digunakan. Bisa dilihat yang paling atas itu adalah lapisan permukaan. Mana lapisan permukaan ini dia yang bersentuhan langsung dengan beban yang melewati jalan. Di bawah lapisan permukaan terdapat lapis fondasi atas atau yang biasa dinamakan base. Lapisan fondasi atas ini biasanya sih menggunakan kerikil pecah, kemudian batuan pecah, apa sih namanya, kayak ya kerikil pecah lah. Terus kemudian yang lapisan fondasi bawah ini atau subbase menggunakan kerikil pecah juga dan batu pecah. Cuman bedanya dengan yang lapisan atas itu yang lapisan subbase ini ininya lebih besar gitu. Kemudian barulah di bawah lapisan subbase itu ada lapisan tanah dasar. Untuk mendesain perkerasan jalan itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain agregat itu semacam material berbutir yang terdiri dari kerikil, batu pecah yang dicampur menggunakan campuran pengikat. Biasanya campuran pengikatnya itu ada semen Portland, kemudian untuk bagian lapisan pondasi ya yang di bawah permukaan itu biasanya menggunakan semen Portland. Kemudian ada juga kalau yang di lapisan permukaan itu material pengikatnya adalah aspal itu sendiri atau campuran aspal beton atau disingkat dengan laston. Kemudian semen Portland itu merupakan semen yang dihasilkan dari pencampuran bahan yang mengandung kapur dan lempung, kemudian dipanaskan pada suhu tertentu sehingga dapat membentuk klinker dan dihaluskan ya, bukan dihasilkan, maaf ini saya typo, dihaluskan menggunakan gips. Kemudian aspal itu sendiri merupakan bahan pengikat yang dicampur dengan bitumen dan senyawa lain yang terbuat dari senyawa karbon hasil sisa penyulingan minyak. Jadi itu kayak kalau di minyak mentah tuh kan itu hasilnya ada yang diolah jadi bensin, ada juga yang pokoknya hasil penyulingannya tuh pokoknya ada hasil penyulingannya itu bensin ya, bisa jadi bensin yang biasa kita pakai tuh sama minyak tanah sih. Kemudian kan pasti ada ampasnya tuh. Nah, ampasnya itu yang dijadikan aspal ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah perencanaan. Langkah perencanaan itu yang dipakai, ini yang saya pakai adalah menggunakan metode analisa komponen, di mana hal yang pertama kali harus dilakukan itu adalah kita harus menentukan terlebih dahulu lama pembangunan jalannya. Itu biasanya nggak sampai, tergantung jalannya juga sih, maksudnya nggak sampai lebih dari 10 tahun gitu, itu kelamaan banget. Tergantung bentangan bukan bentangan sih, kayak panjang si jalannya itu. Kemudian umur rencana
umur rencana itu seperti kayak gini nih, kayak berapa lama sih kita pengen jalan kita itu tetap ini gitu, maksudnya tetap tetap stabil gitu. Kemudian LHR pada umur rencana. Nah, bedanya LHR dengan LHR pada umur rencana, LHR itu kan lalu lintas harian rata-rata. Kita bisa lihat di tabel yang ada di sini. Bisa dilihat di tabel yang ada di sini nih. Mana sih? Sorry. Maaf. Nah, tabel yang mana ya? LHR. LHR tuh pokoknya udah bisa ada lah, pokoknya ada diketahui gitu kan. Kemudian dari LHR-nya itu, LHR itu biasanya kayak berapa banyak sih gitu intensitas kendaraan yang lewat. Contoh aja kalau misalnya di situ tuh sebelumnya paling banyak tuh dilalui sama apa gitu, misalnya paling banyak ya mobil atau mobil berpenumpang atau truk atau kendaraan berat. Nah, biasanya sih dari yang LHR itu biasanya udah diketahui juga. Jadi apa ya, kayak data dari lalu lintasnya tuh, lalu lintas yang sering melewat di situ. Dari LHR itu nanti kita bisa menentukan yang namanya angka ekuivalen pada sumbu kendaraan. Angka ekuivalen pada sumbu kendaraan itu bisa dilihat di tabel yang ini dia. Daftar ketiga, angka ekuivalen pada beban sumbu kendaraan. Nah, biasanya kalau misalnya untuk mobil, itu biasanya mobil berpenumpang ya. Kenapa sih dikatakan sumbu tunggal gitu? Ya karena mobil gitu. Mobil kan ya panjangnya juga nggak terlalu panjang banget gitu ke belakang. Ya kan? Jadi bisa dikatakan sumbu tunggal tuh. Dua-duanya sumbu tunggal lah, jadi dia nggak punya sumbu ganda. Nah, terus kalau misalnya untuk truk terus bus, untuk bus sama truk itu biasanya ada tuh beban si kendaraannya itu berapa. Jadi tinggal dijumlahkan antara sumbu tunggal dan sumbu ganda. Kemudian dari situ kita bisa lanjut ke perhitungan LEP, lintas ekuivalen. Lintas ekuivalen permulaan, kemudian lintas ekuivalen akhir, kemudian lintas ekuivalen tengah, dan lintas ekuivalen rencana. Nah, dari di lintas ekuivalen permulaan itu ada yang namanya C atau yang dinamakan koefisien pada kendaraan. Itu juga bisa diketahui nih dari tabel yang ini, dilihat dari jumlah lajur yang mau kita desain itu berapa lajur. Sama dia ada berapa arah. Biasanya sih ada 2 arah. Arah ke kiri sama ke kanan. Nah, dari situ bisa lanjut lagi kan. Kita bisa lanjut ke lintas ekuivalen tengah. Dan setelah didapatkan hasil lintas ekuivalen tengah, yang mana itu merupakan hasil penjumlahan antara lintas ekuivalen permulaan dan lintas ekuivalen akhir yang dibagi 2. Kemudian dari lintas ekuivalen tengah kita bisa hitung lintas ekuivalen rencana. Nah, faktor penyesuaian atau FP itu kayak seperti apa ya? Seperti ininya sih, kayak faktor safety lah, atau safety faktornya tuh yang saya baca ya kemarin tuh, didapatkan dari mana? Umur rencana dibagi 10. Kalau misalkan kita masukin umur rencana kita 20, ya FP-nya tinggal 20 bagi 10, hasilnya 2. Tinggal dikalikan dengan angka yang kita dapat dari lintas ekuivalen tengah. Sampai ini belum gue tulis ya. Terus setelah didapatkan yang ini kita bisa hitung dari dukung tanah itu korelasi tabel berdasarkan nilai CBR yang kita dapat dari uji lab biasanya. Nah,
korelasi tabelnya itu pakai yang seperti ini nih tabelnya. Kemudian bisa lanjut ke faktor regional. Nah, faktor regional itu adalah faktor seperti apa ya? Faktor ini apa sih, iklim yang mempengaruhi dari si jalan yang kita desain. Setelah faktor regional didapat dan indeks permukaan didapat, barulah kita bisa menghitung tebal lapis perkerasan yang menggunakan koefisien kekuatan relatif dari setiap material yang didapat. Nah, koefisien relatif itu bisa kita ketahui dari tabel yang ada di si ya yang ini nih. Sekarang kita pengennya pakai Laston. Dari tabel Laston ini koefisien kuat relatifnya itu kita ada berapa sih? Nanti baru kita bisa dapat tuh dari sini nih. Ada juga yang bisa menggunakan, ada yang sini juga udah ketentuan yang dipakai juga sih ini. Setelah itu, nah kita lanjut ke kerusakan pada perkerasan lentur. Ini tadi sih yang menurut referensi yang saya baca-baca, ini tuh kerusakannya itu dinamakan kerusakan keretakan berbentuk kulit buaya. Ya, kulit buaya. Jadi itu biasanya akibatnya kenapa sih ya? Kok bisa retak gitu? Karena ya mungkin pada saat kondisi hujan itu kan di bahu jalannya itu kan biasanya nggak kita aspal ya, biasanya langsung ke lapisan kayak lapisan tanah gitu kan, yang tanah yang dipadetin itu biasanya ada air tanah yang masuk, kemudian terjadinya pelapukan pada lapisan permukaan sehingga pada saat beban lewat si lapisannya ini mulai aus dan nggak bisa menyokong beban maksimum yang direncanakan. Kemudian ada kerusakan yang seperti ini nih. Jadi dia bekas dari si jejak roda yang melintas itu biasanya diakibatkan karena yang pertama itu beban melebihi kapasitas dari yang ditanggung setiap lapisan perkerasan. Kemudian kondisi tanah dasarnya yang tidak stabil, jadi bisa diakibatkan tanah dasar itu ada yang bertipe ekspansif, yang apabila dia dalam kondisi basah, tanah itu bakalan mengembang sehingga si aspalnya ini dia bisa terdorong naik mengikuti apa sih, kayak bukan gerakan, kayak apa ya, mengikuti si bentuk tanahnya gitu. Kenaikannya kan biasanya ada yang beda-beda tuh, nggak rata lah. Terus kemudian nilai penetrasi aspal yang terlalu tinggi. Kemudian yang terakhir itu kerusakannya ada yang berbentuk lubang seperti ini, berlubang. Ini juga membahayakan juga sih menurut saya. Karena ini biasanya disebabkan oleh agregat yang kotor, biasanya sih masih tercampur dengan lumpur, sehingga daya ikat antara agregat dan aspalnya ini berkurang. Kemudian kadar aspal yang terlalu rendah, dan temperatur pada saat pencampuran tidak memenuhi standar. Biasanya kan temperatur pada saat pencampuran itu biasanya standarnya itu sekitar 200 derajat Celcius. Mungkin pada saat pencampuran dia temperaturnya kurang dari 200 derajat. Biasanya sih diakibatkan pada saat aspal itu dikirim tuh, hot mixnya kan masih panas banget, sekitar 200 derajat Celcius ya. Mungkin kan karena kena udara luar atau mungkin kena angin atau gimana, jadi suhunya sempat turun. Makanya biasanya hot mix itu suhunya nggak pernah dipasin 200, biasanya dilebihin untuk menghindari hal-hal seperti itu. Kemudian permukaan aspal, yang aspalnya ini nih mengalami dia karena sering tergerus ya, jadi dia mengalami yang namanya keausan tuh, akibat banyaknya kendaraan yang lewat atau mungkin tidak sesuai perencanaan dari si lalu lintas hariannya. Mungkin bisa akibat, misalnya kita hitung di lalu lintas hariannya pada tahun berapa,
itu ya misalnya yang lewat itu ada 200 mobil, tapi ternyata tiba-tiba yang lewat itu bisa melebihi itu. Akibatnya kan si aspal ini jadi sering tergerus dan mengakibatkan lubang seperti ini. Tuh. Jadi yang bisa saya simpulkan dari perkerasan lentur, sebenarnya perkerasan lentur itu perkerasan yang memang dirancang punya fleksibilitas yang tinggi gitu. Tapi kekurangannya itu adalah ketika kondisi tanah dasar, kemudian lalu lintas hariannya tidak dapat diprediksi, maka akan rawan terjadi kerusakan seperti yang disebutkan di atas. Nah, tapi kelebihannya juga sebenarnya perkerasan ini juga untuk mendesainnya juga tidak terlalu rumit gitu. Sama juga material yang digunakan tuh sepertinya ya dari yang saya baca-baca kemarin itu tidak terlalu banyak. Jadi ya cukup inilah, sama untuk maintenance-nya atau perbaikannya pun cukup di yang bagian mana yang rusak nanti tinggal ditambah lagi. Dari segi perbaikan pun itu masih bisa dikatakan ekonomis. Nggak tahu juga sih kalau pesan aspal emang belinya mahal juga ya. Tapi dari situ tuh, perbaikannya tuh tidak terlalu parah banget gitu. Tapi ya balik lagi, biasanya sih umurnya juga bisa aja lebih pendek itu. Jadi sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan maupun dalam penyampaian kata-kata, harap dimaklumi karena masih dalam proses pembelajaran juga. Pokoknya sekian dari saya dan terima kasih.